Terdapat dua makam keramat di atas gundukan bukit. Punden ini biasa sering dikunjungi untuk mempelajari ilmu kebatinan, dan ada juga untuk mencari keberkahan, untuk memperlancar rezeki, dan konon dijamin top chair. Di tengah-tengah makam ini juga terdapat sebuah batu yang berukuran cukup besar, yang hampir menyerupai seperti kepala ular. Dan konon dari batu inilah diyakini ular penjaga atau penunggu dari makam Mbah Bolon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumati kalis ing rubeto nir ing sambikala. Pada kesempatan belusukan kali ini Bolo, saya akan mengajak bolo-bolo telusuri Nusantara untuk mengunjungi sebuah punden keramat yang tidak sengaja kami temukan. Warga menyebut punden ini sebagai makam Mbah Bolon yang lokasinya berada di daerah perbukitan, dan lokasi ini juga disebut warga dengan Putuk Kudu karena dulu banyak sekali pohon kudu yang berada di lokasi ini. Terdapat dua makam keramat di atas gundukan bukit yang sampai saat ini masih disakralkan oleh warga setempat. Berlokasi di Desa Candiwatu, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Punden ini biasa sering dikunjungi untuk mempelajari ilmu kebatinan, dan ada juga untuk mencari keberkahan, untuk memperlancar rezeki, dan konon dijamin top chair. Di tengah-tengah makam ini juga terdapat sebuah batu yang berukuran cukup besar, yang hampir menyerupai seperti kepala ular. Dan konon dari batu inilah diyakini ular penjaga atau penunggu dari makam Mbah Bolon ini. Jadi Bolo, kita saat ini berada di tengah-tengah hutan di Desa Candiwatu, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Nah, di sebuah gundukan tanah yang mana di ujung sana itu ada bangunan berjungkup. Nah, disitulah ada dua makam Bolo. Nah, mari kita akan coba telusuri ya, itu sosok siapa. Namun yang pasti warga mempercayai bahwa sosok yang ada di situ merupakan pembabah alas atau cikal bakal dari desa ini. Konon seperti itu Bolo. Nah, dari bentuknya saja masih terawat sekali karena bangunannya cukup bagus ya dan dirawat. Nah, ini cukup unik ya, namun tidak melepaskan aura-aura magis dan kesakralan di lokasi ini. Nah, ini sedikit tinggi, di depannya itu banyak batu-batu besar ya Bolo, karena ini di kaki gunung begitu Bolo ya, memang terlihat banyak batu-batu besar. Nah, seperti ini Bolo kondisinya. Jadi ada dua bangunan berjungkup. Di dua bangunan berjungkup ini ada makam ya. Sini ada makam, satu makam, dan di ujung sana juga ada. Nah, ini dipercaya sebagai punden Mbah Kudusari. Nah, karena di sini dulunya itu banyak pohon kudu. Nah, terkait beliau ini memberi sumbangsi apa, yang pasti di masa lalu dipercaya beliau itu membabah alas desa ini ya. Mari kita lihat ke dalam. Assalamualaikum, rahayu 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 rahayu. Nah, di sini terlihat makamnya panjang sekali Bolo ya. Terus di atas ini sebetulnya ada keterangan, entah ini sosok yang ada di sini begitu. Jadi ini bertuliskan aksara Jawa yang ditulis di sebuah kayu begitu di atas
makam. Nah, lalu di ujungnya ini ada seperti batu nisan yang memakai batu gunung yang bentuknya seperti gunungan ya. Ini cukup unik sekali bolo. Nah, terlihat memang lokasi ini sering disakralkan dan masih disakralkan. Jadi saya tadi sedikit ganggu orang ngaret ya, tanya terkait makam ini ke beliau itu. Nah, di ujung sana itu beliau juga nggak tahu ya bolo. Jadi sedikit sekali informasi mengenai area makam ini. Namun yang pasti saya menduga bahwa lokasi makam ini memang cukup keramat dan sakral, dan masyarakat juga masih menguri-nguri. Terlihat dari bangunannya saja masih bagus sekali dan tertata ya. Ada listrik juga yang menerangi area ini, dan ini ada kabel. Oh, ini masih plan nanti disambung ke sana ya bolo, ke tiang listrik, karena agak jauh juga ini, membutuhkan kabel yang banyak. Nah, seperti ini bolo kondisinya. Memang terasa sekali auranya itu bikin merinding bolo. Nah, batu-batunya itu besar-besar. Di ujung sana itu juga ada yang batu lebih besar. Nanti kita akan ke sana ya bolo. Nah, kita lihat lagi bahwa di depan dari makam-makam ini banyak sekali batu-batu yang ukurannya jumbo dan raksasa. Nah, di sini ya, ini bukan batu bolo, ini itu benjolan dari pohon. Ini pohon apa yo? Gawat, pohon apa? Kepuh ya. Ini pohon kepuh. Itu ada tali apa namanya? Saya kira tadi di bawah sekitar saya ini ya. Saya kira itu batu-bata merah. Ternyata ini batu-batu gunung ya. batu gunung, iya. Nah, terus batu-batunya itu memang, loh, ini kayak ada seperti goresan pedang ya. Ini goresan pedang begitu. Ini cukup unik sekali. Apakah untuk mengasah? Nah, ini ada ini bolo. Kalau dilihat ya, ini bukan cocok logi ya. Coba dilihat di visual. Ini mirip seperti ular. Ini tuh sebetulnya akar bolo yang terlilit di samping batu ini. Nah, begini. Jadi ini loh, akarnya itu kok munculnya begini ya? Karena ini tertahan oleh batu-batu besar. Nah, di sini bisa dilihat ya bolo, di batu ini ada sesajen bekas apa ini, telur ya, bisa dilihat sendiri. Artinya tempat ini betul-betul masih dikeramatkan begitu oleh masyarakat atau pengunjung dari luar daerah. Nah, seperti ini. Nah, kita coba lihat di makam kedua ya bolo. Soalnya ini kan dikasih apa namanya, di sini ya, bekas-bekas dibuat ritual. Ya, di sini terlihat masih ada sesajian begitu ya bolo. Nah, itu orang-orang yang habis ngarit ya di lokasi ini. Jadi makam yang satu ini bentuknya tidak begitu besar seperti yang ada di ujung sana ya bolo. Nah, ini nisannya ditutupi oleh kain berwarna putih. Nah, apakah sosok yang ada di sini itu adalah orang-orang sakti yang memang mengembara, membaba alas di desa ini? Karena saya yakin dulunya itu Gong Lewang Lewung bolo. Karena ini berada di wilayah Kecamatan Pacet yang tahu sendiri ya, wilayah ini wilayah pegunungan begitu. Nah, terus kita akan coba lanjut ke belakang bolo. Di sini ada batu. Nah, batunya itu cukup unik bolo. Ini dilingkari oleh batu bata begitu, kayak lebih disakralkan begitu. Dan di pojok-pojokannya ada kendi bolo. Ada kendi. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita melihat ini diyakini sebagai ular ya bolo, batu ular. Karena bentuknya mirip ular. Nah, ini menguatkan dugaan seperti menonjol, hanya kepalanya saja yang terlihat. Terus badannya itu masuk ke bumi, masuk ke tanah.
Ya, kemungkinan ini makam-makam ini dijaga oleh ular raksasa begitu. Makanya ini dikeramatkan ya, terlihat dari batu bata yang tertata di sini begitu Bolo. Dan ini ada bekas-bekas sesajen seperti dupa begitu dan bunga-bunga. Nah, memang kalau dilihat mirip sekali ya Bolo. Tepat sekali berada di sini. Nah, di samping sini. Ini bagi saya itu unik. Soalnya apa? Nah, kita coba lanjut lagi Bolo ke belakang. Nah, di belakang situ ada batu yang lebih besar sekali Bolo. Ukurannya jumbo sekali. Nah, besar sekali ya Bolo. Nah, langsung area persawahan yang cukup unik ya, dan sangat adem suasananya itu loh Bolo. Terlihat gunung Bolo, karena mendung ya, itu ujungnya tertutupi awan seperti itu. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait lokasi makam yang ada di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.